Apakah Anda termasuk orang yang seringkali membantah sama orang tua? Sama juga seperti saya. Jadi memang kita orang muda, saat kita kecil tumbuh menjadi agak dewasa, menjadi remaja lah, kita mulai memahami tentang hidup, tetapi banyak hal yang belum kita pahami. Jadi seringkali ketika kita dinasihati orang tua mengambil sebuah keputusan, kita seringkali memberontak atau membantah lah istilahnya macam itu. Nah, bagi yang Anda yang sama seperti saya muda dulu, maaf, sekarang sudah mulai menginjak tua, maka bisa bicara, bisa ngevlog semacam ini karena sudah mulai agak tua. Jadi bisa bicara tentang kepada Anda yang mulai beranjak dewasa dan mulai belajar untuk menjadi orang tua. Memang hal yang lumrah ketika seorang pemuda atau orang yang baru menginjak dewasa itu membantah atau kadang-kadang bahkan sampai memberontak kepada orang tua. Saya punya pengalaman dulu, pernah ada di sebuah organisasi. Kebetulan pemimpin saya adalah orang yang agak tua atau seumuran ayah saya lah. Nah, saya menjadi sekretarisnya. Itu menjadi pengalaman hidup yang luar biasa saya dulu. Setahun 2 tahun mendampingi beliau, saya merasa selaku aktivis muda, ya, orang aktivis muda yang inginnya cepat, inginnya segala sesuatu itu gak bertele-tele. Nah, menghadapi organisator yang agak tua semacam itu, saya merasa wah, ini kok lambat sekali keputusannya, bertele-tele, pola pikirnya lambat, macam-macam. Ini banyak keluhan ketika saya mendampingi orang yang lebih senior dari saya. Setahun 2 tahun, tapi saya dikejutkan ketika organisasi itu berjalan hanya sampai mau akhir masa abdi, yaitu sekitar 5 atau 6 tahun. Awalnya dengan ketua saya itu saya kurang respect. Wah, kayaknya ini bukan pemimpin yang pas lah, pemimpin kok kayak gini, telat mikir atau keputusannya lambat atau tindakannya banyak pertimbangan. Ini bukan pemimpin yang bagus menurut saya, orang muda tadi. Tetapi di akhir perjalanan organisasi itu, saya baru menemukan mutiara orang tersebut. Ternyata saya baru paham bahwa banyak hal itu yang tidak bisa diputuskan dengan tergesa-gesa. Banyak hal itu yang harus butuh banyak pertimbangan. Dan ada kalanya waktu itu bisa menjawab segala sesuatu. Jadi mungkin hari ini belum ada solusi. Mungkin hari ini ketika mengambil sebuah tindakan adalah tidak tepat. Tetapi ketika kita mau bersabar, kita mau menunggu, ternyata waktu pun ternyata bisa bicara. Katanya para pujangga adalah biarkan waktu yang bicara. Dan itu adalah betul yang saya rasakan. Saya sangat menyesal waktu itu, bahwa ya menyesal atas pikiran saya. Saya artinya tidak sampai memberontak atau membantah yang berlebihan, tidak. Hanya dalam perasaan saya kok cara memimpin organisasi kok gini gitu loh. Saya merasa ini udah kuno. Harusnya pemimpin itu lebih muda, ternyata tidak. Ada banyak hal yang dimiliki orang tua yang kita tak miliki. Ya jelas mereka hidup lebih lama dari kita. Apalagi yang saya contohkan tadi, yang bandingkan adalah pemikiran orang yang seumuran ayah saya dengan saya yang masih muda. Jelas jauh kan begitu. Kemudian yang kedua, saat menghadapi orang tua saya sendiri. Sering kali saya itu berbeda pendapat dengan ayah saya waktu beliau masih hidup dulu. Saya merasa ayah saya terlalu lambat atau terlalu sabar kalau saya menghadapi. Kadang-kadang ada cobaan dari luar, terlalu sabar bagi saya. Saya sempat protes juga, ayah kenapa kok mengalah terus sama orang? Kita kan punya kekuatan, kita punya hak untuk melawan orang itu, kita punya power untuk mengcounterback atau menghajar orang itu yang sekarang ngerecoki kehidupan kita. Jawaban ayah sederhana, gak perlu itu, pokoknya diam aja dulu, ngalah. Saya selaku orang muda tidak pernah terima itu, selalu ngalah terus, nanti kita diinjak-injak orang.
perdebatannya selalu itu. Kenapa ayah selalu sabar, selalu mengalah sama orang. Saya merasa bahwa kok kalau kita terlalu sering mengalah, kita nggak dihargai orang, nggak dianggap bahwa kita nggak punya kekuatan kan begitu. Ternyata ketika ayah saya sudah tiada, sekarang saya merangkak menjadi orang yang posisinya seperti ayah saya dulu, mungkin segera beberapa tahun lagi sudah punya anak besar. Kemudian artinya posisi yang dulu ditempati ayah sekarang mungkin saya tempati. Saya menempati posisi menjadi seorang ayah, menjadi orang yang mulai agak tua kan begitu. Hari ini saya baru paham bahwa ternyata mengalah itu adalah sifat-sifat orang hebat. Jadi itu adalah sebuah sifat yang luar biasa hebat. Tidak banyak orang yang bisa punya sifat sabar, mengalah. Itu adalah sebuah keberanian tingkat tinggi sebenarnya. Berani mengalah itu adalah ternyata keberanian tingkat tinggi. Sebuah watak orang yang sudah matang, yang sudah. Jadi hari ini saya menyimpulkan kok, artinya ya ternyata betul apa yang diputuskan, apa tindakan ayah saya dulu yang saya tentang, kenapa sering mengalah sama orang. Ternyata hari ini saya pun mencoba itu. Ternyata mengalah adalah sebuah sebuah sikap atau bukti sebuah pematangan mental yang kuat. Artinya dengan mengalah dengan catatan ya. Artinya sekiranya kita masih bisa mengalah. Tetapi ada beberapa hal yang sekiranya nggak boleh mengalah, ya jangan sampai nanti ketika kita mengalah malah orang yang nggak benar yang akan menguasai dunia ini. Jadi mengalah dalam hal tertentu atau catatan sekiranya kita masih bisa mengalah. Itu jadi sahabat-sahabat Indonesia dimanapun Anda berada, bahwa vlog pagi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kita orang muda bolehlah sekali waktu itu kita berbeda pendapat, kita nggak sabar menghadapi orang-orang yang lebih tua, sama kita itu ayah atau pimpinan organisasi yang kita ikuti atau di dalam sebuah pekerjaan. Tapi ingatlah bahwa sehebat apapun kita, sehebat apapun kita, sepandai apapun kita kalah pengalaman dengan orang yang lebih tua. Artinya kita kan baru tahu hidup itu berapa, katakanlah 20-25 tahun ya. Nah orang yang kita hadapi orang tua itu kan bisa 50 tahun, berarti dia separuh melebihi kita, lebih. Jadi kita hanya separuh hidup mereka. Maka bolehlah kita berbeda pendapat, tetapi saran saya adalah kita harus lebih bersabar. Atau kita lihat aja, mungkin apa yang mereka pikirkan, orang tua itu pikirkan, nggak ada di pikiran kita. Karena apa yang sudah mereka alami, kita nggak pernah mengalami. Jadi mereka berkali-kali menghadapi sebuah masalah kehidupan, dan masalah itu kan sama sebenarnya. Kalau identifikasi persoalan hidup itu kan mirip-mirip dan biasanya sama-sama ya. Biasanya masalah itu solusinya gini. Orang-orang tua kan punya banyak referensi. Maka mereka lebih bersabar, mereka bisa melihat timing yang tepat, menunggu waktu yang tepat. Nah kita orang-orang muda biasanya lebih tidak sabar. Itu. Jadi intinya adalah kita selaku orang muda harus lebih sabar menghadapi orang tua. Karena apalagi saya tidak menyarankan apalagi memberontak atau menentang yang berlebihan, tidak. Pokoknya bolehlah berbeda pendapat, tapi coba kita lihat aja. Kita lihat benar apa enggak ya, kan gitu. Kita belajar bersabar lah, belajar jadi orang tua. Karena nanti kita akan di posisi itu juga. Karena menurut pengalaman saya ternyata betul di akhir itu banyak penyesalan. Ternyata betul apa yang diputuskan orang itu. Makanya hari ini saya nggak suka debat sama orang. Jangankan dengan orang tua, dengan orang sebaya saya aja saya udah nggak mau debat. Karena saya punya kesimpulan bahwa begini, sesuatu yang orang pahami, yang berseberangan dengan saya, mungkin saya nggak paham dengan apa yang dipikirkan orang itu, gitu. Mungkin hari ini saya menganggap pendapat saya adalah benar, tapi ending-endingnya nanti ketika waktu sudah berjalan, ternyata baru saya memahami, oh iya, ternyata yang benar itu adalah orang itu. Maka nggak perlu berdebat berlebihan, ya sharing, adu pendapat atau apa, itu hal yang lumrah. Itu jadi setiap melihat
segala hal kehidupan ini, alangkah lebih baiknya kita harus berpikir lebih sabar, lebih bijaksana, apalagi menghadapi orang-orang yang lebih senior dari kita. Jadi satu hal saja, mereka orang-orang tua itu adalah hidup lebih lama dari kita. Dan fahamilah bahwa kehidupan ini rumusnya sama. 2000 tahun yang lalu dengan sekarang ya ada hanya variasi kehidupan saja, karena kehidupan kan berkembang, teknologi apa macam-macam itu aja. Tapi persoalan kehidupan itu, persoalan manusia hidup itu sama saja. Makanya semua nasihat-nasihat dari kitab-kitab klasik, kitab-kitab lama ya, dari para pujangga yang ribuan tahun yang lalu dibaca hari ini itu masih pas, karena ya rumusnya kehidupan sama, ribuan tahun sama gitu ya. Jadi ya lebih bisa memahami posisi kita, karena kita muda, kita harus bisa lebih bersabar atau lebih menurut sama orang tua, karena kita nggak pernah tahu apa yang dipikirkan orang tua. Mungkin itu adalah yang terbaik buat kita. Itu aja, karena kita nanti juga akan menjadi mereka. Jangan sampai ada penyesalan. Kenapa saya dulu membantah? Kenapa saya dulu menentang? Nah, seperti hari ini, ayah saya sudah nggak ada. Ketika saya jadi posisi ayah sekarang, saya baru memahami bahwa apa yang dipikirkan ayah saya, apa yang diputuskan ayah saya, apa yang dinasihatkan ayah saya, semuanya betul. Dan padahal dulu sebagian saya tentang. Nah, ketika orang yang sudah nggak ada, sekarang saya mau bilang ke siapa? Ayah, ternyata Anda yang benar. Mengalah, sabar itu adalah keberanian yang ya sifat-sifat orang yang top, artinya yang tidak bisa mengalahkan itu. Orang berani aja kalah dengan orang sabar. Levelnya mengalah itu kan hebat-hebatnya orang. Maka bukan berarti mengalah itu adalah kalah, itu betul. Itu aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.